Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Ya, pasti kita semua ada dalam kabar yang baik, yang sehat dan pasti luar biasa. Bukan karena kita tidak ada masalah, bukan karena kita hebat dan kuat, tetapi semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita masih bisa ada lagi di hari Minggu ini, tanggal 15 Agustus 2021. Dan terlebih khusus kita bersyukur karena kita akan beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati, kita masuk dalam ibadah minggu ini. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saya undang kita berdiri. Mari kita sambut hari baru ini, kita sambut hari kemenangan ini, ibadah minggu ini dengan pujian. Kita masuk rumahnya dari Kidung Kesan 34, 1 dan 2. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya Minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus, kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nas pembimbing terambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah nas pembimbing bagi kita. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita saat ini
dengan rasa sesal dan malu, merendahkan diri kita, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari kita masing-masing menundukkan kepala, merendahkan diri, seraya mengingat firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13. Barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya, maka ia akan disayangi. Mari kita berdoa. Berdasarkan firman Tuhan ini kami tertunduk, malu dan menyesali bahwa kami orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya karena kami orang yang lemah, tetapi sungguh kami sadar kami orang yang berdosa kepadamu Tuhan. Bahwa sepanjang minggu yang kami lalui, kami tidak luput dari yang namanya salah, dari yang namanya menyakiti hati Tuhan dan sesama. Karena itu ya Bapa, di hadapan-Mu saat ini kami merendahkan diri, memohon belas kasih dan pengampunan-Mu Tuhan. Kasihanilah dan ampunilah kami. Suci kuduskan kami Bapa, agar kami layak untuk beribadah kepada Tuhan dan layak untuk menikmati dan menerima berkat dari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan setia dan adil sudah mengampuni kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Karena itu mari dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118, 1 dan 4. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 7. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat persilakan duduk. Mari jemaat Tuhan kita sambut akan berita pengampunan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengan memuji nama Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita hari lepas hari, Dialah yang sungguh-sungguh menolong kita dan akan terus memampukan kita melewati hari-hari ke depan. Mari kita bersalaman, kita bersukacita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, minggu lepas minggu aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ku sungguh puas, haleluya. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluan Dia cukupkan, puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ku sungguh puas, ku sungguh
Amin. Ku sungguh puas dengan yang keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas dengan Dia. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama dengan semua orang percaya dan gereja dalam segala abad. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Bahwa kita percaya ada banyak tantangan, ada banyak badai, ada banyak pintu-pintu yang tertutup seolah-olah kita alami. Tapi ingatlah, di balik itu semua ada janji Tuhan. Sebagaimana surya, sebagaimana pelangi, itu akan tiba pada waktunya. Karena itu mari kita bisa bertahan menantikan janji itu hanya dengan firman Tuhan. Bila firman Tuhan kita renungkan, memberkati kita pada minggu ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi.
Tuhan, itulah keyakinan kami. Sekalipun jalan hidup kami seumpama kabut yang pekat, namun kasih Tuhan itu nyata pada kami, dan itu akan tepat pada waktunya. Karena seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu ya Tuhan. Mari yakinkan itu di hati kami ketika kami ada di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kabut masalah yang pekat. Biarlah kami boleh melihat dan memandang kepada janji Tuhan yang tak pernah lekang dan tak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau Tuhan adalah setia. Kau menanti kami di balik hujan, di balik pelangi, di balik salju, di balik apapun, di balik masalah hidup kami. Mari Tuhan tuntun kami, kuatkan hati kami, dan yakinkan kami untuk tetap berjalan. Dan hanya bersama denganmu Tuhan, kami bisa melewatinya. Karena itu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Kami butuh firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami. Engkau kuatkan dan teguhkan kami. Engkau hibur dan tolong kami. Mohon Roh Kudus buka hati dan pimpin kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ada kesempatan bagi kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih melakukan atau memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Puji bagi nama Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita hari ini kembali akan renungkan firman Tuhan. Di bawah tema, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, amin. Ya, itulah tema kita yang juga sudah mungkin sering kita dengar karena sudah dibuat lagu gitu ya. Nah Bapak Ibu, Mazmur pasal 34 1-11 itu menceritakan tentang kisah Daud pada waktu Daud berada ya dalam pengejaran Saul yang hendak membunuhnya. Dan dalam Mazmur ini diceritakan Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Itu di ayat 1 tadi. Nah inilah tempat terbawa atau titik terendah dalam hidupnya Daud. Ya. Daud menjadi pelarian ya, dan berstatus DPO, ya, daftar pencarian orang, ya, pencarian bukan pencairan, pencarian orang. Saat itu Daud berada dalam kesulitan yang sangat besar sehingga dia harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sampailah ia ke daerah Filistin. Dan pada waktu Mazmur ini ditulis dia baru saja keluar dari satu kota yang bernama kota Gad. Ya. Nah Gad ini adalah kota asalnya Goliat. Ketika Daud
lari ke sana, maka seluruh penduduk Gad itu langsung tahu. Wah, ini Daud nih ya. Bahwa Daud inilah orang yang membunuh Goliat, pahlawan mereka. Nah, kemudian rajanya itu menyelidiki Daud. Ketika Daud merasa ini ada bahaya dan kematian begitu dekat, ya, karena orang-orang Gad ini telah menaruh curiga atas kehadirannya, ya, maka apa yang terjadi? Daud langsung cerdik begitu ya. Dia cerdik, dia langsung berpura-pura menjadi orang gila, pura-pura tidak waras. Dia ya mengeluarkan air liur sebanyak mungkin begitu, dan kemudian seluruh janggutnya itu ya mungkin sudah lama nggak cukuran begitu. Dipenuhi dengan air liur begitu. Dia kemudian mengambil debu dan menempelkan ke mukanya lagi. Wah, makin lebih tambah jorok lah dia kan. Dia berpura-pura sebagai orang gila dan membuat dirinya sungguh-sungguh dipermalukan sampai raja dan seluruh orang ya Filistin di situ ya, di kota Gad itu percaya bahwa dia ini adalah orang gila. Nah, betapa seriusnya ya boleh disebut peran daripada Daud ini. Nah, saudara, kita mengenal Daud adalah raja yang kuat, yang kaya, yang pemberani. Tapi pada saat-saat itu, ya dia adalah raja yang miskin, kelaparan. Tidak ada satu orang pun yang menemani dia. Tetapi menariknya di sini dan menjadi luar biasa, di tengah-tengah keadaan yang terbawa dan titik terendahnya Daud, menariknya adalah bahwa Daud masih bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur 34 ayat 9 bagian A. Daud mau berkata bahwa aku boleh merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Dengan aku boleh mengecap dan melihatnya di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Maka bagi Daud, ya, pergumulan, kesesakan, masalah itu adalah merupakan tempat dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya. Inilah yang sesungguhnya dipahami dan diyakini Daud berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Yaitu dalam masalah, dalam pergumulan. Nah, ada satu ilustrasi kalau ya kita mencium masakan yang enak, pasti ya indera hidung kita ya itu pasti tahu aromanya gitu ya. Ini apa gitu ya. Tetapi kenikmatan yang penuh barulah sungguh terjadi apabila kita alami dengan kita melihat masakan itu tersedia langsung di depan mata kita, bukan? Dan kemudian lidah kita dapat mencicipinya dan merasakannya. Ya. Maka barulah kita akan mengalami dan tahu bahkan mengenal sungguh kelezatan dan nikmatnya makanan tersebut. Nah, begitulah juga hidup kita dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik hanya apabila kita mendengar dari kata orang saja. Hanya apabila kita membaca firman saja. Melainkan ketika kita menjadi pelaku firman, kita masuk dalam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Melalui masalah-masalah, pergumulan-pergumulan. Dengan melihat dan menghadapi. Dengan merasakan bahwa Tuhan hidup dan ada dalam masalah hidup kita. Barulah sungguh-sungguh kita bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, saudara, tahu Tuhan sebelum terjadi dengan tahu Tuhan sesudah terjadi masalah dalam hidup kita, itu ada bedanya nggak? Pasti ada beda. Orang tahu sesuatu sebelum terjadi, maka dia akan merasa enteng dan gampang hidup ini. Bahkan terhadap Tuhan pun dia tidak begitu terlalu dalam. Dia pun mengalami Tuhan tidak begitu sungguh-sungguh. Tapi ketika dia mengalami masalah, ada dalam persoalan dan dia bisa melaluinya, maka dia bisa berkata, terpujilah Tuhan. Dia akan dalam mengenal Tuhan. Dia akan menaikkan doa-doanya tidak dengan dangkal, tidak remeh, tidak hanya sesuatu yang ya rendah saja dia menyelami tentang Tuhan.
tapi begitu sungguh-sungguh ya, menusuk amat dalam di hatinya berkaitan dengan siapa Allah yang dia sembah. Maka sesungguhnya itu yang firman Tuhan hari ini mau sampaikan kepada kita. Dengan kata lain, Daud hendak menegaskan bahwa jangan pernah bilang Tuhan itu baik kalau kita sendiri belum pernah mengalaminya. Dengan kita merasakan dan melihat kebaikan itu di dalam dan melalui masalah hidup kita. Karena itu jangan pernah lari dari masalah atau menghindari masalah. Hadapi masalah. Tapi juga jangan cari-cari masalah. Tanpa kita cari pasti masalah pasti datang. Karena memang hidup ini ya sudah punya masalah dan bermasalah. Tapi kalaupun itu terjadi, mari kita hadapi. Kemudian Daud mau menegaskan bahwa Tuhan pun tidak menciptakan kita umatnya. Tapi tidak untuk mengenal dan tidak mengalami hidup bersamanya. Enggak ada, dia ciptakan kita terus. Ya, kita tidak mengalami di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup ini. Ayub 42 ayat 5 berkata, dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi ketika dia melewati ujian, proses pembentukan Tuhan, bertahun-tahun lamanya, dia akhirnya berkata, sekarang aku telah melihat engkau. Nah saudara, untuk sampai kepada sekarang aku telah melihat engkau, harus melalui lembah kekelaman, harus melalui semua proses hidup ini. Nah ada yang terkecuali. Apakah itu sifatnya ujian, apakah sifatnya itu adalah cobaan, apakah sifatnya itu adalah sebuah pilihan bagi kita. Yang jelas tiga hal itu harus kita lewati. Ya. Tapi yakinlah bahwa pencobaan, ujian apapun itu adalah biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pun ada. Dan dia memberikan kita jalan keluar. Sehingga kita mampu dan cakap menanggungnya. Ini. Tetapi yang ketiga juga Daud berkata bahwa pada akhirnya untuk mengalami dan mengenal kebaikan Tuhan. Tidak harus butuh tenaga, waktu, materi dan kejadian serta peristiwa yang luar biasa serta spektakuler. Cukup hanya dengan mengecap saja. Dan melihat Tuhan saja. Jadi ya, Tuhan suruh kita merasakan saja apa yang sudah kita alami dengan Tuhan. Sehingga masalah hari ini tidak membuat kita gentar. Kenapa? Kita bisa merasakan pertolongan Tuhan yang sudah kita lalui hari lepas hari. Dan itu membuat kita semangat untuk berkata, kalau masalah saya yang lalu sudah Tuhan tolong, maka masalah pun yang ada di depan ini pun pasti Tuhan juga tolong. Karena itu tidak usah kita pusingkan dengan masalah kita. Atau kita tidak usah fokus kepada situasi keadaan kita. Tapi renungkan, ambil waktu. Karena di situ mengecap berarti apa? Ada kesempatan, ada waktu teduh, ada waktu sendiri kita untuk merenungkan. Tuhan terima kasih, Kau baik. Makasih Tuhan, masalah ini sebenarnya sudah lebih besar masalahku yang 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Yang sudah Tuhan tolong. Maka saya percaya masalah ini pun pasti Tuhan tolong. Jadi itulah sesungguhnya indahnya kita merefleksikan firman Tuhan. Sebagaimana Daud, dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Karena dia sudah melewatinya, dia sudah mengalaminya. Sehingga dia bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Itu pun untuk kedepannya pun mampu dan cukup membawa dia bisa berkemenangan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu? Ya, secara praktisnya bagaimana? Nah dalam firman Tuhan yang kita baca ini sungguh telah menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa di tengah masalah apapun, tetaplah bersyukur dengan memuji Tuhan setiap waktu. Daud dalam ayat 2 berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi saudara bukan hanya waktu senang atau waktu baik gitu ya. Tapi segala waktu. Dan kemudian dikatakan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi mulut Daud memuji Tuhan. Maka ini harus hidup. Kalau kita mau merasakan itu, melihat kebaikan Tuhan itu, maka mari kita lakukan ini. Bersyukurlah dengan memuji Tuhan setiap waktu. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal. Tidak hanya sehat, tidak hanya baik, tidak hanya diberkati. Tapi justru di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, penderitaan sekalipun.
mari kita mengucap syukur dan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu ada. Yang kedua adalah apa? Di tengah masalah datanglah dan intimlah dengan Tuhan dengan bersekutu berdoa kepada Tuhan. Daud dalam ayat 5 berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi saudara, di ayat lain berkata, ketika aku takut, kata Daud, aku percaya. Jadi waktu kita takut, datang pada Tuhan. Jangan datang ke teman. Bahwa di tengah masalah Daud tidak mencari dan bergantung kepada manusia, kepada dirinya, kepada materi dan kekuasaan dunia ini. Tetapi kepada Tuhan. Dengan dia mencurahkan segala isi hatinya, segala keadaannya, ketakutannya dan kesesakannya. Sebab di ayat 16, ayat 18, ayat 19 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi mari Tuhan menantimu di saat engkau remuk hati, hancur hati. Datanglah. Yang ketiga, di tengah masalah tujukanlah pandanganmu hanya kepada Tuhan semata. Daud dalam ayat 6 berkata, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah saudara, terkadang sesungguhnya permasalahan, kesusahan, dan ancaman kematian membuat kita menjadi gentar. Dan mata kita selalu mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya mau cari pertolongan ya di luar Tuhan. Tapi belajarlah dari Daud. Di tengah masalah apapun tetap dia tertuju matanya, terarah, fokus, memandang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Itu dia sampaikan di dalam Mazmur 121 ayat 1 ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan sebagaimana digambarkan juga dalam pemazmur dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai 4 tentang berharap kepada anugerah Tuhan. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Ya kita sudah mungkin pernah dengar ya ayat itu. Mazmur 123 di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Berharap kepada Tuhan dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai ia mengasihani kita. Apa luar biasa ya. Sampai Tuhan mengasihani kita. Jadi dia tidak pernah berpaling matanya, pandangannya. Bahkan dia boleh disebut matanya memelas. Tuhan kasihani. Seperti itulah kita bermohon-mohon. Maka Tuhan pasti akan menolong kita. Dan yang keempat, di tengah masalah, tetaplah takut akan Tuhan. Daud dalam ayat 10 berkata, dikatakan sana, takutlah akan Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Dan di akhir ayat 12 ini Daud berkata dan mengajak, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Daud mau berkata bahwa di tengah masalah sebesar apapun, takutlah akan Tuhan. Di tengah masalah apapun, artinya jangan pernah menuduh Tuhan. Jangan pernah berkata apapun yang bukan-bukan tentang Tuhan. Tetapi hormatilah Tuhan. Dan jangan berbuat dosa hanya karena Anda sedang ada dalam masalahmu. Artinya tidak ada alasan apapun. No excuse. Belajarlah dari Ayub. Ayub pasal 1. Ayat 20 dan sampai 22. Bahkan juga di dalam Ayub pasal 2. Di dalam ayatnya yang ke-10. Itu jelas di sana. Bagaimana Ayub ketika diuji oleh Tuhan. Dia sungguh-sungguh boleh disebut sebagai orang yang kehilangan segala-galanya. Dikatakan tetapi ayat 20 sampai 22 berkata. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di dalam pasal 2 juga ayat 10 berkata,
Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah saudara, inilah yang sesungguhnya Daud mau sampaikan. Bahwa mari di dalam segala masalah apapun, jangan pernah menuduh Allah yang bukan-bukan. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Tuhan. Tetapi justru kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan ayat 11 menjadi kesimpulan dan sekaligus akibat dari orang-orang yang sungguh-sungguh dapat mengecap dan merasakan, melihat, menikmati kebaikan Tuhan itu. Dengan melakukan 4 hal ini. Maka ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya saudara, dengan kita ada di tengah masalah, ketika kita mengucap syukur dan melihat kebaikan Tuhan, maka sekalipun ada kelaparan, masalah, kesusahan, kita tidak akan merana, tidak disusahkan karenanya. Dan kebaikan Tuhan tidak akan kita rasa kurang hanya karena ada masalah. Tetapi kebaikannya justru cukup untuk membuat kita bisa siap menghadapi dan menang atas segala masalah. Karena itu saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya, menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa melewati, menjalani, mengalami semua hal bersama dengan Tuhan dan menghidupi firman Tuhan ini. Tuhan memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tetap sama, yang disembah Daud, dialami Daud, sebagaimana dituliskan Daud dalam Mazmur 34 ini. Maka Engkau juga yang sama akan terus menyatakan kasih kuasa-Mu dalam hidup kami, di tengah kami menjalani kehidupan ini. Mari mampukan kami untuk terus berharap, untuk terus percaya dengan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan meteraikan firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari saat ini kita akan siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan syukur kita. Bagaimana firman Tuhan dalam Malaikha 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan sepersepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberi persembahan masing-masing di rumah dan juga melalui rekening kas gereja. Silakan Bapak Ibu bisa mentransfernya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian Kidung Keesaan 378 ayat 1. Ingatlah, ingatlah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah permurahan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan oleh-Nya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan bagi-Nya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepada-Nya persembahanmu. Pujilah, pujilah Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatku. Pujilah Anak Allah yang kudus kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan bagi-Nya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepada-Nya persembahanmu.
Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur, persembahan, syafaat dan juga doa Bapa kami. Kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena kami boleh Tuhan berkati sepanjang minggu dan boleh beribadah pada hari ini. Tetapi juga bersyukur karena ada kesempatan kami kembali untuk boleh mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan syukur pada minggu ini. Berkanlah Tuhan menerima dan memberkati serta memakai persembahan ini untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami mau bersyafaat kepada Tuhan, menyerahkan dan membawa akan pekerjaan misi, baik misi dalam negeri dan luar negeri. Kami percaya Tuhan, ini adalah hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja, berkarya meskipun di tengah pandemi yang mengglobal ini. Tapi misi Tuhan justru efektif untuk boleh diterima, untuk boleh disebar dan diberitakan kepada segala bangsa. Maka Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, yang ada di garis depan pelayanan, maupun juga yang mereka yang sungguh memberitakan Injil dari minggu ini. Tuhan memberkati sehingga setiap mereka yang mendengar, jiwa-jiwa yang ada boleh bertobat percaya dan boleh dikuatkan, diteguhkan dan boleh sungguh dimenangkan bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami mau bersyafaat menyerahkan juga bangsa negara yang kami cintai, Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan terus menjaga, memelihara, sekalipun kami harus melewati berbagai-bagai pergumulan, persoalan berkaitan dengan COVID-19 di bangsa ini. Tapi kami bersyukur Tuhan sudah menolong, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sudah Tuhan tolong. Dan kami doakan supaya Indonesia boleh pulih dan bangkit kembali untuk membangun akan kehidupan berbangsa bernegara semakin lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan. Berkati Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, bahkan Kabinet Indonesia Maju, dengan lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, bahkan aparatur negara, aparat keamanan, TNI, Polri. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu, jemaat-Mu. Kami doa hamba-hamba Tuhan, para majelis, pendeta, pengerja, pengurus yang ada, Tuhan berkati, beri semangat, berikan kesehatan, kesetiaan, bahkan kesehatian dalam melayani Tuhan di tengah masa pandemi ini. Tetap penuh semangat, biarlah kami kerajinannya tidak kendor, tapi roh kami terus menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, khususnya orang tua yang sudah lanjut usia. Kami berdoa menopang ke dalam tangan Tuhan untuk semua orang tua kami Tuhan. Kami berdoa akan hidup mereka di masa tua supaya mereka tetap semangat menjalani hidup ini. Mereka sungguh ada dalam kasih Tuhan, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sehingga di masa tua pun mereka berbuah-buah, mereka bersuka-suka, bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan olehnya mereka jadi berkat bagi anak cucu keturunan mereka maupun bagi generasi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sakit dalam pemulihan. Kami topang doa untuk Ibu Suti Sitompul, Oma Eki Palanto, Adik Michael Tirtawinata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Bapak Penatua Sahala Manik dan Ibu Dasawati, Eyang Ian Mas Paitela, Ibu Juliana Gulton, Ibu Cia Caliani. Bahkan doa kami Tuhan untuk semua jemaat yang tidak bisa kami sebutkan, tapi mereka dalam keadaan lemah tubuh, mereka dalam sakit. Doa kami dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa terulur dan mencama, melawat, memulihkan mereka dari segala sakit mereka, dan mereka boleh melayani dan memuliakan dalam hidup mereka yang Tuhan beri dan percayakan ini. Kami topang doa juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan dan anak SLB Kiriakon. Tuhan berkati akan anak-anak kami ini dan Tuhan pakai mereka, dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami topang doa juga menyerahkan pada Tuhan untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang sudah dilewati dan dilalui. Kami doakan untuk Ibu Penatua Ilona Sebayang. Kami bersyukur Tuhan boleh tambahkan usia di tanggal 10 Agustus. Ibu Maria Kristanti juga di tanggal 10 Agustus. Saudari Vira Krisantia Sibarani tanggal 12 Agustus. Adik Mendy Kristabel tanggal 15 Agustus. Dan juga Bapak Agus Hendrik Aritonang tanggal 16 Agustus. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Ibu dan semua saudara-saudari kami yang boleh Tuhan tambahkan usia di minggu ini. Dan biarlah dengan bertambah usia mereka, bertambah-tambah juga cinta mereka kepada Tuhan, pengenalan yang dalam mereka tentang Tuhan, dan bertambah-tambah hidup mereka untuk berserah dan sungguh-sungguh melayani dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan doa kami bertambah-tambah juga perbuatan Tuhan, semakin mereka saksikan
dahsyat dan ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan dari keluarga yang kami kasih, Bapak Penatua Salang Ulan Manik bersama Ibu Dasawati yang sudah Tuhan anugerahkan usia di ulang tahun pernikahan ini. Kami doakan supaya Tuhan menolong, memberkati keluarga kami ini untuk tetap sehati dan setia dalam melayani, setia untuk menjalani rumah tangga dengan hidup untuk memenuhi tujuan Tuhan. Maka Tuhan berkati kedua anakmu ini, kedua hambamu ini dengan kasih-Mu, dengan kebaikan dan kebahagiaan datang dari Tuhan. Bahkan segala sakit yang ada Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Berkati juga anak-anak mereka Andreas dan juga saudara kami Daniel, supaya mereka tetap juga hidup sukses dan juga memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya dan kami menyerahkan akan seluruh hidup kami semua, bahkan minggu ke depan ini Tuhan juga menyertai kami. Sebagaimana firman-Mu, biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan boleh kami kecap, boleh kami lihat, boleh menyertai dan sungguh-sungguh dialami di sepanjang minggu yang ada di depan ini. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami, syafaat kami bawa sampaikan, alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita akan kembali dalam aktivitas kita ke depan dengan semangat, dengan sukacita, dengan iman hanya kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita meresponi akan tema minggu ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Inilah pujian kita di akhir ibadah kita. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh syukur, penuh sukacita. Bahwa Tuhan baik, syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat, silakan duduk, mari kita bersaat teduh mengucap syukur atas ibadah yang boleh-boleh langsung. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Dan itu jemaat, sebagai gembala majelis
mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat dan terus semangat. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.